Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan bahas organel sel sama fungsinya. Nah, ini udah gue tulis satu ya, nanti baru gue tulis lagi deh. Nah, ini yang pertama kita bahas adalah nukleus atau biasa disebut dengan inti sel. Nah, inti sel ini ada bagian-bagiannya nih guys. Nah, bagian-bagiannya itu pertama yang paling luar namanya adalah selaput membran inti. Nah, ini biasa disebut juga karioteka. Nah, karioteka ini lihat nih, dia yang merah-merah ini ada porinya. Nah, itu nanti hasil keluarnya. Jadi kalau misalkan si nukleus ini mengeluarkan DNA ataupun RNA ataupun ribosom, nah itu nanti keluarnya lewat pori-pori ini seperti itu. Nah, terus yang kedua bagiannya adalah ini nih. Ini adalah cairan nukleus atau biasa disebut dengan nukleoplasma. Nah, ini dalam nukleoplasma atau cairan dalam nukleus ini ada kromatin. Nah, ini yang biru-biru namanya kromatin. Kromatin itu benang-benang kromatin. Jadi ada benang-benang ini isinya ada DNA gitu ya. Dia menghasilkan kode-kode DNA. Terus yang tengah ini yang kuning namanya nukleolus. Nah, nukleus ini nanti fungsinya mengeluarkan RNA dan ribosom. Jadi ribosom itu dihasilkan oleh si nukleoplasma, RNA juga. Sedangkan kalau pada kromatin ini adalah DNA. Nah, fungsi dari keseluruhan nukleus ini adalah ini nih. Mengatur atau mengendalikan seluruh proses aktivitas di dalam sel. Nah, ini dia. Jadi nukleus ini seperti otak lah pada tubuh kita. Dia yang mengatur seluruh aktivitas sel. Jadi dia mau ngapain sel tersebut, maka sel inilah yang memerintahkan atau yang menjalankan. Nah, itu untuk nukleus. Ya. Saya ulangi dulu nukleus ya. Nukleus itu pertama di sini ada namanya karioteka atau selaput membran inti. Terus cairan nukleus atau biasa disebut dengan nukleoplasma, dan yang tengahnya adalah anak inti disebut dengan nukleolus. Nah, lanjut yang kedua ini adalah retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini dia bentuknya seperti jala. Nah, anyaman-anyaman. Nah, retikulum endoplasma ini dibagi menjadi dua. Kalau yang ada ininya, oren-orennya ini ribosom ya, hasil keluaran dari si nukleus itu. Nah, kalau yang ada ribosomnya, maka disebut dengan retikulum endoplasma kasar gitu. Karena dia ada granula-granulanya, makanya disebut dengan retikulum endoplasma kasar. Sedangkan ada yang nanti retikulum endoplasma yang tidak ada ribosomnya, disebut dengan retikulum endoplasma halus seperti itu. Nah, apa fungsi dari retikulum endoplasma? Retikulum endoplasma ini kita singkat dengan RE ya. Nah, tadi RE ini keseluruhan sih fungsinya adalah menghasilkan. Jadi dia fungsinya menghasilkan. Kemudian miring-miring ya nggak apa-apa ya. Menghasilkan, terus mengedarkan, dan menyimpan. Nah, tuh kelihatan nggak? Gak apa-apa ya, tulisannya jelek juga ya. Menghasilkan, mengedarkan, dan menyimpan produk sel. Jadi produk yang dihasilkan oleh sel. Nah, seperti itu. Nah, ini keseluruhan. Tapi kalau misalkan RE ini ada yang kasar kan ya. Nah, untuk yang kasar ini khusus karena dia ada ribosomnya, fungsinya adalah sintesis protein. Nah, sintesis protein ini artinya proses pembentukan protein. Nah, seperti itu. Terus kalau yang halus tadi yang nggak ada ribosomnya. Nah, kalau yang halus ini fungsinya adalah sintesis glikogen ya, atau glikogen ya. Ini termasuk kayak gula gitu. Terus ada lemak. Muat sini ya, lemak.
dan steroid. Nah, ini bedanya. Nah, itu untuk yang retikulum endoplasma. Nah, ini nukleus, fungsinya mengatur dan mengendalikan seluruh proses atau aktivitas dalam sel. Yang RE secara umum menghasilkan, mengedarkan, dan menyimpan produk sel. Nah, yang kasar ini fungsinya adalah sintesis protein. RE yang halus, sintesis glikogen, lemak, dan steroid. Nah, ini adalah nukleus dan retikulum endoplasma. Selanjutnya, nah ini adalah membran sel, bagian terluar dari sel. Nah, sekarang bagian-bagiannya dulu yang saya sebutkan. Nah, membran sel itu tersusun atas ini nih, phospholipid bilayer. Nah, ini namanya adalah phospholipid bilayer. Phospholipid bilayer. Bilayer itu artinya dua. Ada dua layer, ada dua lapisan. Lapisan pertama, lapisan kedua. Nah, ini sama juga ya. Ini yang 3 dimensinya nih gue gambar nih. Bagus kan? Nah, phospholipid bilayer ini ada bagian-bagiannya nih. Nah, ini kalau misalkan nanti di soal sering banget ini ya. Nah, kemudian ini adalah protein nih. Namanya protein perifer. Protein perifer. Protein perifer itu adalah protein yang ada di permukaan-permukaan, tidak menembus sampai bawah. Nah, kalau yang ini nih namanya adalah protein integral. Protein yang sampai ke bagian dalam membran sel. Nah, terus kemudian ini apa lagi nih? Nah, ini adalah gliko. Ini artinya gula, ini gliko. Nah, jadi kalau misalkan kita gabungan sama protein, namanya jadi glikoprotein. Kalau yang ini, yang kuning ini kan nempelnya sama lipid ya. Nah, jadinya namanya adalah glikolipid. Nah, seperti itu. Nah, ya, apa fungsi dari membran sel? Nah, membran sel ini sifatnya dia semi permeable. Jadi dia bukan semi permeable, dia sifatnya adalah selektif permeable. Maksudnya adalah dia mampu menyeleksi zat yang masuk atau keluar sel. Nah, makanya fungsi dari membran sel itu, ini fungsinya di mana ya? Sini ya. Saya panahin. Nah, fungsinya adalah untuk mengatur transportasi zat, nah, yang keluar masuk sel, masuk dan keluar sel. Nah, ini fungsi dari si membran sel. Ini fungsi utamanya, mengatur transportasi zat yang masuk dan keluar sel. Itu fungsi dari membran sel. Selanjutnya, nah mungkin udah nggak asing lagi nih. Apa, ada yang tahu ini? Nah, itu udah namanya ya, namanya mitokondria. Nah, mitokondria ini adalah salah satu organel yang memiliki DNA sendiri gitu ya. Nah, jadi dia bisa genetiknya sendiri. Nah, RNA DNA-nya sendiri. Dia jadinya bisa mengatur aktivitas dia tanpa diperintah oleh nukleus. Nah, ini bagiannya, ini adalah lapisan si mitokondria. Nah, ini sisterna ini nih ya. Nah, ini yang segitiga-segitiga ini adalah cincin DNA. Apa sih fungsi dari mitokondria? Fungsi mitokondria itu fungsinya adalah, nah, fungsinya itu sebagai alat respirasi sel. Maksudnya apa? Ini adalah proses pembentukan energi. Jadi proses pembentukan energi. Pembentukan energi. Nah, mitokondria itu fungsinya adalah proses pembentukan energi. Ini adalah mitokondria. Selanjutnya, nah, selanjutnya ini ada badan Golgi. Badan Golgi itu dia bentuknya lembaran-lembaran seperti ini. Fungsinya untuk apa? Badan Golgi itu
menyimpan hasil sekresi sel. Contoh misalkan RE kan tadi ada RE kasar, ada RE halus kan. Nah, RE kasar itu fungsinya kan menghasilkan protein. Nah, hasil proteinnya itu disimpan di badan Golgi. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada lisosom. Nah, lisosom ini seperti alat pencernaan sel. Kenapa? Karena di dalamnya sini ada enzim-enzim hidrolisis. Nah, enzim-enzim ini fungsinya untuk mengurai atau mencerna sel-sel yang sudah mati ataupun rusak. Selanjutnya ini ada ribosom. Ribosom ini tadi fungsinya untuk sintesis protein. Dibagi menjadi 2 unit. Nah, subunit ya, subunit 360S dan subunit 20S. Ini yang bagian 2-nya ini ya. Ini yang paling kecil, ini yang besar. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini ada sentrosom. Sentrosom itu kalau 2, kalau 1 namanya sentriol. Nah, seperti itu. Nah, sentrosom ini fungsinya adalah berperan dalam proses pembelahan sel. Ini hanya ada pada sel hewan. Nah, sentrosom ini pada saat pembelahan sel fungsinya untuk membentuk benang-benang pembelahan atau benang spindle. Selanjutnya, ini plastida. Nah, plastida di sini saya gambarkan adalah kloroplas. Nah, kloroplas ini punya bagian nih. Nah, yang seperti koin-koin, tumpukan koin ini namanya adalah grana atau tilakoid kalau 1. Nah, bagian yang dalamnya, matriksnya ini yang bukan cincin-cincinnya ini atau koin-koinnya adalah stroma. Nah, fungsinya udah tahu, dia itu untuk fotosintesis. Jadi kalau plastida ini fungsinya untuk fotosintesis. Iya enggak? Nah, selanjutnya, nah ini vakuola. Vakuola ini udah tahu, ini hanya ada pada tumbuhan, fungsinya menyimpan apa? Makanan ya. Jadi menyimpan cadangan makanan. Nah, itu pada vakuola. Selanjutnya apa? Dinding sel nih. Dinding sel hanya ada pada tumbuhan, fungsinya apa? Ini pelindung, keras dia karena mengandung selulosa. Jadi pelindung sel tumbuhan, ya enggak? Karena tumbuhan itu tidak bergerak atau diam di tempat, maka dia butuh pelindung yang keras. Nah, itu adalah dinding sel. Nah, seperti itulah bagian-bagian dari organel sel. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe channel Ojan Design.